Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan materi kita berkaitan dengan multimedia pembelajaran, pada hari ini pertemuan kedua kita akan praktek mengenai pemanfaatan Flash ya. Flash di sini kita masuk menggunakan Adobe Flash. Kan ada Macromedia Flash sama Adobe Flash. Nah, teman-teman bisa menggunakan Adobe Flash. Selain Adobe Flash ini bisa diinstal di PC ataupun laptop, tentunya nanti juga bisa diekspor ke HP teman-teman semuanya. Untuk penggunaan Adobe Flash CS6, teman-teman bisa menginstal ya, ditaruh di laptop teman-teman semuanya, ataupun tidak harus CS6. Kalau memang CS6 terlalu berat, teman-teman bisa menggunakan yang CS3. Nanti dari CS3 ataupun CS6 itu hampir sama. Cuma beda toolbar-nya aja, mungkin ada sedikit. Tentunya CS6 lebih baik ya, tapi kalau memang tidak kuat untuk PC-nya bisa menggunakan CS3, tetapi kalau memungkinkan menginstal CS6 silahkan CS6. Tapi kalau yang saya gunakan ini CS3. Nanti cara kerjanya hampir sama dengan CS6. Untuk materi ajarnya, teman-teman bisa mencari di internet ataupun kalau punya buku jauh lebih baik ya. Kita bisa praktek secara langsung dengan mudah. Saya punya bukunya seperti ini ya, Adobe Flash CS6, tapi bisa juga untuk CS3. Dan karena memang prinsipnya hampir sama, baik CS6 dan CS3 itu mempunyai kemiripan. Tetapi yang lebih penting itu cara penggunaannya. Bagaimana kita tahu masing-masing fungsi dari setiap item yang ada di CS6 ataupun di CS3. Saya akan mengirimi contohnya produk dari media pembelajaran dengan pemanfaatan Adobe Flash CS6. Nah, dari situ teman-teman punya gambaran sekiranya nanti untuk UTS-nya membuat produk seperti itu. Dari produk yang sudah ada, mulai sekarang teman-teman mempunyai gambaran nanti kira-kira akan membuat konsep seperti apa, materi yang diterapkan apa, dan tentunya animasi-animasi yang akan disajikan seperti apa. Baik, langsung saja akan saya tunjukkan Adobe Flash CS3 dan sekilas ya cara pemanfaatannya. Teman-teman bisa mengembangkan dan juga teman-teman bisa berkreasi lebih jauh lagi. Banyak tutorial-tutorial yang tersebar di YouTube terutama ataupun di textbook yang memang menjelaskan langkah awal sampai akhir membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan Adobe Flash CS3 ataupun CS6. Teman-teman bisa memilih yang sekiranya dirasa nyaman menggunakan Adobe Flash CS6 ataupun CS3. Untuk tampilannya, di situ saja. Terima kasih. Dan untuk Windows-nya, tampilannya seperti ini ya. Ada Flash CS3 profesional. Kita klik. Setelah nanti diinstal, dijalankan, dan nanti muncul create new semacam ini. Ada flash file untuk ActionScript 3, flash file untuk ActionScript 2. Kita pilih yang ActionScript 3. Dari sini muncul layar kerja. Kita bisa atur ukurannya.
bisa kita atur background-nya. Ini frame rate-nya kita bisa sesuaikan untuk kecepatannya. Dan di sebelah kiri ini ada menu yang bisa kita gunakan, toolbar-toolbar yang bisa dimanfaatkan, dan di sini ada menu bar yang bisa digunakan. Dan tentunya kalau kita membuat animasi kan ada pergerakan, itu ada timeline-nya tentunya. Timeline di sini digunakan untuk mengatur durasi pergerakan animasi yang kita edit. Di sini juga ada layer-layer ataupun lebih tepatnya sebagai wadah ya, wadah untuk setiap objek kita lakukan editing. Nanti kita bisa sesuaikan dengan layer-layer kita. Ya, ini baik menu bar ataupun toolbar yang ada, teman-teman bisa manfaatkan. Saya akan mengilustrasikan satu animasi ya, lebih tepatnya contoh saja, nanti bisa dikembangkan menggunakan Adobe Flash ini. Misalkan saya akan menggerakkan suatu objek dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Coba kita menggunakannya. Misalkan ini sudah ada menu rectangle tool. Misalkan kita rubah warnanya ya di sini supaya lebih menarik, warna hijau. Kita create rectangle tool-nya seperti ini. Dan selanjutnya kita manfaatkan timeline ini. Kita drag seperti ini, semakin panjang durasinya, kita bisa geser semakin ke kanan. Ini cukup ke 25 ya. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa klik kanan, create motion twin, dipilih create motion twin setelah kita tentukan frame-nya. Setelah kita create motion twin kan, kita klik kanan kembali, kita kunci ya, insert keyframe. Baik, setelah terbentuk gambaran seperti ini, kita tinggal gerakkan objek ini atau rectangle tool ini, mau kita gerakkan dari kiri ke kanan. Kita pilih selection tool-nya, kita geser dari kiri ke kanan. Oke. Nah, dari sini untuk melihat hasilnya, kita coba tes melalui kontrol, terus tes movie dulu ya. Kalau bisa langsung play bisa, tapi kita tes movie dulu. Ya, gambarannya seperti ini. Nah, dari sini bisa kita gunakan objek yang lain. Bisa itu berupa text tool ya. Text tool, kita ketikkan di bawah, nanti kita geser ke kiri ke kanan, atas ke bawah, sesuai dengan pergerakan animasi yang kita inginkan. Ataupun kita punya gambar sendiri, terus kita taruh di objek di sini, kita atur jalannya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, dan selanjutnya. Ataupun kita juga, ini kebetulan tidak ada oval ya, kalau yang ada oval bisa dibuat suatu lingkaran, terus dibuat gerakan, diatur warnanya, diatur lintasannya seperti apa. Dan teman-teman bisa mempraktekkan dulu ya, dicoba dulu untuk membuat pergerakan animasinya dulu. Kalau teman-teman sudah bisa memanfaatkan ini, minimal prinsip dasarnya seperti ini, nanti kita bisa mengembangkan ke bentukan animasi selanjutnya. Baik, terima kasih, bisa dicoba.